الحمد لله بذكره تتم الصالحات وبفضله وكرمه تنزل الرحمات والبركات ثم الصلاة والسلام على إمام الأرض والسماوات سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فحضرة المكرمين والمحترمين جميع الحبائبنا الكرام والأساتذة والعلماء الأعزاء والآباء والأمهات الشرفاء yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati segenap para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru kita, wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Habib Umar Barakbah dari Jambi, Al-Mukarram Al-Muhtaram Habib Aqil bin Syekh Abu Bakar, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Najib Al-Habsyi dari Jambi, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Faisal bin Abu Bakar Al-Muhdir dari Aceh, dan juga para asatid Al-Ustaz Ahmad Fikri dari Jambi, Al-Ustaz Zikri Kurnia, Al-Ustaz Sofian Sauri, Al-Ustaz Haji Yani, Al-Ustaz Zainal Abidin, Al-Ustaz Haji Budianto, Al-Ustaz Dahlim Al-Hafidh, dan para asatid lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Teriring doa kita doakan para guru-guru kita, wabil khusus kepada pimpinan Majlis Talim Al-Mustaqa Lil Habib Al-Ustaz Muhammad Habibi. Kita doakan seluruhnya senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat wal afiah. Amin. 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 Kalau doain gurunya didoakan dengan tulus dan ikhlas. Yang diam aja berarti nggak cinta sama gurunya. Kita doakan guru-guru kita, para asatidz kita panjang umur, sehat wal afiah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membimbing kita dengan penuh kesabaran menuju daripada ridhonya Allah dan ridhonya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan suruh para orang tua, para sepuh, para tokoh masyarakat mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teristimewa salam hormat dan ta'zim serta mahabbah segenap para tamu-tamu daripada murid-murid Majlis Ta'lim Al-Mustaqa Lil Habib yang Masya Allah panitia yang luar biasa dari semenjak beberapa hari sudah mempersiapkan acara milad Majlis Ta'lim Al-Mustaqa Lil Habib yang ketiga. Alhamdulillah acara demi acara sampai di puncak acara semua berjalan dengan lancar. Kita doakan kepada seluruh jamaah Majlis Ta'lim Al-Mustaqa Lil Habib, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, panjang umur, sehat wal afiah, dan mudah-mudahan senantiasa pengorbanannya, perjuangannya, khidmahnya, dan tampilannya diberikan keberkahan, keridhaannya Allah dan keridhaan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
di malam hari ini kita berkumpul bersama-sama, kita gerakan langkah kita tujukan arahan kita ke tempat ini. Tidak lain tidak bukan langkahnya yang kita langkahkan menuju tempat ini, niat yang kita pasang untuk ke tempat ini semata-mata semua Allah yang memberikan kita taufik dan hidayah kepada kita semua. Tidak ada sesuatu yang bergerak di alam dunia ini kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang dapat melangkah di muka bumi ini melainkan orang tersebut telah mendapatkan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita yang datang ke tempat ini menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita datang ke tempat ini adalah orang-orang yang diberikan khususiat, diberikan khusus di dalam tamunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan di dalam tempat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita menghadiri acara ini, acara Milad Al-Mustaqalil Habib. Kalau kita lihat bagaimana majlis ini dibangun, tidak lain tidak bukan karena kerinduannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dari nama yang telah tercantum di majlis ini, yaitu memiliki kerinduan kepada Habibuna Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah yang menghadirkan kita di tempat ini. Kalau bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad, kalau bukan karena rindu kepada Rasulullah, mengharap mendapatkan ampunannya Allah, mengharap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita tidak bisa dan mampu menguatkan langkah kita ke tempat ini. Tidak ada dorongan untuk kita ke tempat ini melainkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lahir di muka bumi ini, sebelum kita rindu kepada Rasulullah, sebelum kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu telah merindukan umatnya, terlebih dahulu telah merindukan daripada umatnya, yaitu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir di tempat ini bagian dari umat Nabi Muhammad yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ziarah daripada ziarah Badar, Rasulullah SAW kembali dan duduk bersama para sahabat-sahabat Rasulullah. Ketika itu Rasulullah SAW melihat ke langit, lalu keluarlah tetesan air mata yang keluar dari mata mulia Nabi besar Muhammad SAW. Lalu sahabat yang hadir di tempat itu melihat kejadian Rasulullah menangis. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ada apa gerangan wahai Rasulullah? Ada apa gerangan wahai Habibullah? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ashtaqtu lil ahbabi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku rindu dengan para pecinta-pecintaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu menyatakan rindu kepada pecinta-pecintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat di saat itu mengira bahwa yang dirindukan adalah sahabat yang ada di sekitarnya. Ya Rasulullah, alasna min ahbabik ya Rasulullah, bukankah kami ini dari para pecinta-pecintamu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La antum ashabi,
Tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa ya Rasulullah? Siapa ahbabak ya Rasulullah? Lalu siapa para pecinta-pecintamu ya Rasulullah? Alladzina amanu bi walam yarani. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku. Ala rija'u min ba'di amanu bi walam yarani. Mereka datang setelahku dan mereka beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah melihatku. Mereka lah yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Mereka lah orang-orang yang selalu berada di benaknya Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad mengeluarkan air mata karena rindu ingin berjumpa dengan para pecintanya. Lalu pertanyaan bagi kita semua, apakah kita semua termasuk daripada pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memang kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi keimanan membutuhkan mahabbah. Keimanan membutuhkan keyakinan mahabbah kita kepada yang kita imani. Dan mahabbah membutuhkan iktida, pengikutan, kesetiaan, suri tauladan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kita orang yang beriman kepada Allah belum cukup dengan keimanan tanpa didasari dengan mahabbah. Adanya cinta. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Lalu apakah kita cinta kepada Allah? Lalu apakah cinta kita kepada Nabi Muhammad atau tidak? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dibuktikan cintanya, sudah dibuktikan bagaimana pengorbanan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Setiap waktu yang dipikirkan hanya Nabi Muhammad, yang dipikirkan hanya umatnya. Setiap saat, setiap doanya hanya yang didoakan dan terus didoakan hanyalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Setiap waktunya memikirkan umatnya, kita yang dipikirkan. Setiap waktunya mendoakan umatnya, kita yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu balik kepada diri kita. Bagaimana pikiran kita? Bagaimana perasaan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Apakah sudah kita buktikan? Apakah sudah kita wujudkan? Maka tidak lain tidak bukan, pembuktian harus kita wujudkan untuk menjadikan kita sebagai pecinta sejati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi al-Habib Syekhina Murad bin al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim menjelaskan tentang para pecinta-pecintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam gubahan syair, kutipan bait daripada Ad-Diya'ul Lami, kutipan daripada maulid beliau Ad-Diya'ul Lami yang sering kita baca. Di situ disebutkan ainal muhibbuna alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Kata Al-Habib Umar bahwa ainal muhibbun, mana para pecinta-pecintanya Rasulullah, mana yang mengaku pecinta Rasulullah, mana yang berdalih bahwa mereka adalah pecinta Rasulullah. Mereka pecinta Rasulullah bukan sekedar lisan saja, tetapi mereka pecinta Rasulullah memiliki tanda-tandanya. Apa tandanya? Alladzina badlun nufusina ma'an nafaisi hana. Mereka para pecinta Rasulullah, mereka rela berkorban atas apa yang dimiliki dirinya untuk kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama berkorban. Pengorbanan ini adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah di malam hari ini kita berkorban untuk Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad.
Ini jarang benar saya dengerin anak-anak ini semua yang hadir selawat, kencengin selawatnya. Hati-hati, jangan remehkan selawat Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Kita ini harus menjadi pecinta yang benar. Kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, serentak langsung Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi pengorbanan adalah salah satu bukti bahwa orang tersebut cinta kepada Nabi Muhammad. Semua siapa yang mencintai Nabi Muhammad, mereka semua membuktikan pengorbanannya. Dan kita di malam hari ini berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun pengorbanan kita tidak sama seperti pengorbanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, walaupun pengorbanan kita tidak serupa dengan pengorbanan Sayyidina Umar bin Khattab, walaupun pengorbanan kita tidak sama dengan pengorbanan Sayyidina Uthman bin Affan, walaupun apa yang kita korbankan tidak setimpal dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu wa radahum ajma'in. Tidak, kita tidak sama, tetapi kita di malam hari ini tetap mengorbankan diri kita untuk Nabi Muhammad. Dari mana kita korbankan? Di malam hari ini yang biasanya selain dari malam-malam yang sebelumnya atau sesudahnya atau yang biasanya kita biasa di malam jam-jam segini kita masih dalam keadaan istirahat. Kita duduk atau kita tiduran di kasur kita istirahatkan badan kita. Tetapi di malam hari ini ada yang datang dari semenjak maghrib. Ada yang datang dari maghrib, ada yang datang dari sore, ada yang datang dari siang hari, ada semuanya. Ada yang datang dari hari kemarin. Ada nggak? Ada nggak? Saya yang datang dari kemarin. Saya datang untuk ini acara. Kita datang untuk acara ini. Ini pengorbanan kita. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, demi Allah, tidak akan ada tergerak hati kita, langkah kita untuk duduk di tempat ini. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Inilah pengorbanan kita. Inilah tujuan kita untuk mendapatkan pandangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung orang-orang yang duduk dan masih duduk di tempat ini, tidak bangun di tempat ini, karena di saat ini Allah sedang memandang kita. Di saat ini Nabi Muhammad sedang melihat dari apa yang kita lakukan. Dan insya Allah apa yang kita lakukan di malam hari ini menjadikan sebab senyumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal badlun nufusi ma'an nafaisihana, yaitu mengorbankan yang berharga di dalam dirinya untuk kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Badlun nufusi ma'an nafaisihana, la yasma'una bi dzikri Thahal Mustafa illa bihin ta'ashu wa adhabarana. Ciri-ciri yang kedua orang-orang pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak pernah dia didengarkan nama Al-Mustafa Muhammad. Tidak pernah disebut nama Nabi Muhammad kecuali illa bihin ta'ashu wa adhabarana. Timbul rasa di dalam hatinya kerinduan, kecintaan, bertambah rindu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa adhabarana, hilang di dalam hatinya gundah, segala macam penyakit hati, kesumpakan hilang di dalam hatinya ketika disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Coba kita tanyakan di dalam diri kita masing-masing. Semenjak awal ini acara, dari mulai pembacaan maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, dari semenjak kita awal baca maulid sampai saat ini tidak ada yang kita dengarkan kecuali nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua disebut nama Nabi Muhammad. Lalu tanyakan di dalam hati kita,
Apakah tambah cinta kita kepada Rasulullah atau tidak? Tanyakan di dalam hati kita, tambah rindu nggak kita sama Rasulullah? Tambah cinta mahabbah atau tidak kepada Rasulullah? Kalau kita bertambah rindu kita kepada Rasulullah, tambah mahabbah kita kepada Rasulullah, ketahuilah kita adalah pecintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang dirindukan oleh Rasulullah, kita yang diharapkan pandangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hati kita biasa saja, Habib saya mah biasa aja. Dari tadi dengar qasidah, dari tadi dengar selawat, dari tadi makhluk qiyam, nggak ada di dalam hati saya itu bergetar biasa saja. Orang saya lagi sumpek, orang saya lagi banyak utang, orang saya lagi empet. Loh, kalau bahasa Betawinya empet, tahu empet nggak? Empet itu tingkatan levelnya level 3 dari sumpek. Tahu level 3 dari sumpek? Empet namanya. Sumpek yang luar biasa, tidak berpengaruh dalam hati saya Habib, biasa aja. Dari tadi kita dengar makhluk qiyam, ya Nabi salam ika ya Rasul salam ika ya Habib salam alaika salawat alaika. Saya biasa aja Habib, nggak ada rasa. Hati-hati, kalau hatinya tidak ada rasa di saat menyebut nama Nabi Muhammad, berarti hatinya masih tertutup dari mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita memiliki rasa rindu kita, cinta kita kepada Rasulullah. Kalau bukan acara majlis semacam ini, dari mana kita dapetin untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka oleh karena itu penting bagi kita mengetahui sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kita mempelajari sejarah Rasulullah. Kalau kita sudah menjadi orang pecinta Rasulullah, pengen tambah lagi cinta kepada Rasulullah, maka perdalami daripada sejarahnya Rasulullah, kenali sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka itu makin dekat sama Nabi Muhammad, makin tambah cinta kepada Rasulullah SAW. Makin terus mengikuti Nabi Muhammad, tambah lagi mahabbah mereka kepada Rasulullah SAW. Salah satu contoh banyak daripada kisah para sahabat-sahabat sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengorbankan, yang menunjukkan cintanya kepada Rasulullah. Ada satu sahabat yang saya ingin ceritakan, yaitu sahabat yang bernama Thauban. Sahabat ini yang bernama Thauban ini seorang sahabat yang kehidupannya selalu ingin memandang Nabi Muhammad. Ini Thauban ini kerjaannya cuma ke rumah Nabi melulu. Setiap keluar rumah, mampir dulu ke rumah Nabi, getok pintu rumah Nabi, Nabi keluar dari rumahnya, cuma dilihat muka Nabi doang, habis itu balik lagi. Ini kerjanya Thauban, cuma melihat mukanya Nabi Muhammad SAW. Ketemu Nabi, ngelihat wajahnya Nabi, tenang, balik lagi ke rumah. Begitu terus. Sampai suatu ketika, ini Thauban ini merenung, berpikir, sampai pikirannya dibawa pikiran terus sampai dia tidak nafsu di dalam makan mereka, dia tidak makan, tidak minum. Ini Thauban. Karena apa? Ada satu pikiran yang ada di benaknya Thauban tersebut. Sampai tidak ketemu sama Nabi, sakit ini Thauban, nggak ketemu sama Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW, karena Thauban ini sering datang kepada Nabi, Nabi Muhammad SAW bingung, ini kok Thauban nggak datang lagi. Biasanya kalau jam segini datang, biasanya kalau jam segini ketok pintu, pengen ketemu saya. Ini Nabi nanya, kemana ini Thauban? Suruh tanya kepada sahabat, wahai sahabat, samberin coba, mana Thauban? Tanya, ada apa itu Thauban? Akhirnya
sahabat Nabi Muhammad SAW menyamperi Thauban. Dilihat Thauban ini sedang sakit. Lalu balik lagi kepada Nabi Muhammad memberikan kabar, ya Rasulullah, Thauban sedang sakit ya Rasulullah. Lalu kata Nabi Muhammad, yuk kita tengokin Thauban, kita lihat kenapa dia sakit, ada apa. Ketika dilihat oleh Nabi, dijenguk oleh Nabi, Thauban mukanya putih pucat, badannya kurus. Ditanya sama Nabi, ya Thauban, ada apa gerangan? Ada apa yang menimpamu? Apa engkau sakit? Apa yang kau rasakan? Ditanya oleh Nabi. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, ada apa? Apa perlu yang aku bantu wahai Thauban? Lalu Thauban mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini tidak sakit. Saya cuma tidak nafsu makan karena ada pikiran yang ada di benak saya. Ada sesuatu yang saya cemaskan. Apa yang dicemaskan? Dicemaskan, ternyata Thauban mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya nanti di akhirat, kamu di akhirat, kamu wahai Rasulullah, saya tahu pasti kamu berada di surga yang paling tinggi yang Allah berikan kepada engkau. Kalau saya ini Thauban, saya ini apa yang saya mau banggakan amalan saya? Belum tentu saya bisa masuk satu surga denganmu ya Rasulullah. Belum tentu saya dapat memandang wajahmu nanti ya Rasulullah. Belum tentu bisa jadi saya dengan dosa saya bisa masuk dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di saat itu Nabi mendengar dan Nabi menangis melihat Thauban. Ternyata yang dia pikirkan, bagaimana nanti di akhirat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat yang mana ayat ini khusus Allah turunkan untuk Thauban. Apa dalam ayat tersebut? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Turun ayat ini untuk Thauban. Apa ayat tersebut? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah dari kalangan Nabi, dari kalangan Siddiqin, dari kalangan Salihin, dari kalangan orang-orang saleh, dikumpulkan bersama Nabi mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan tempat dan dampingan tersebut adalah tempat yang paling terbaik dari pendampingan di alam akhirat kelak. Inilah yang dikatakan, inilah yang disampaikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Nabi Muhammad, maka dia akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menutup kemungkinan kita juga bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa dapat berjumpa dengan Rasulullah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Rasulullah, maka niscaya kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, ada lagi hal-hal yang dapat mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbanyak selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu minni manzilatan yaumal qiyamah akthiru salata alayya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nanti yang paling dekat tempat duduknya, tempat sandingnya, tempatnya nanti di yaumil qiyamah, orang yang paling dekat nanti di yaumil qiyamah bersama Nabi Muhammad, orang yang paling banyak baca selawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Perbanyak baca selawat kepada Nabi Muhammad. Ini adalah modal untuk kita dapat bersama Nabi Muhammad SAW.
Ini modal kita untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Makanya jangan pernah pelit. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, jangan pernah mulutnya mingkam. Tahu mingkam? Tahu mingkam? Pak, Pak, oi, 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 oi. Ini bapak, ini kayak ibu-ibu juga. Ini bapak dari tadi cemburu. Banyakan perempuannya daripada bapaknya. Bapaknya kagak ditengok-tengok. Pak, Pak, yang jawab salam saya duitnya banyak. Pak, 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 kita ini jangan pernah diem mulut kita kalau sebut nama Nabi Muhammad. Ibu, ibu, bu, kagak kompak nih ibu-ibunya. Ibu-ibunya cuman kompak seragamnya doang. Tapi kalau dipanggil diem aja. Jawab yang kompak kalau dipanggil sama Habib. Iya Habib. Bisa? Bisa. Ibu. Ibu. Cakep. Nih ibu-ibu mesti diajak ngobrol. Kalau nggak diajak ngobrol, dia ngobrol sama temennya sebelah. Apa aja yang dilihat diobrolin. Iya tuh Habib tuh, iya tuh Habib tuh. Ada aja diomongin. Makanya mesti diajak ngobrol. Iya bu, iya ibu. Alhamdulillah. Kita ini kalau disebut nama Nabi Muhammad, jangan pernah mulut kita mingkem, diam gini. Habib, Habib nggak dengar aja. Saya ini baca selawat Habib. Habib nggak lihat aja. Saya kan baca selawat saya dalam hati. Ada yang begitu di sini? Ada yang begitu di sini? Pak, ada yang baca selawat dalam hati Pak? Ada? Sekarangnya dipanggil aja kagak jawab, dalam hati juga dijawab. Masya Allah. Ada yang baca selawat dalam hati? Dengerin nih, yang baca selawat dalam hati. Ya, saya mau tanya. Kalau ada orang tiba ngomongin orang, kira-kira ngomonginnya bersuara apa dalam hati? Bersuara apa dalam hati? Bersuara. Buat dosa aja bersuara. Kenapa dengan baca selawat mulut kita tidak mampu berselawat kepada Nabi Muhammad? Sallallahu alaihi Muhammad. Baca selawat kepada Rasulullah. Jangan kita mingkem. Jangan lagi ngomong dalam hati. Malu kita. Ketika kita berbuat gibain orang, ngomongin orang, caci maki orang, mulut kita kencang suaranya. Betul apa kagak bu? Betul apa kagak? Di sini kagak ada orang-orangnya, nggak ada satu. Ya, insya Allah kagak ada di sini. Di sini tempat orang-orang mulia. Amin, amin. Jadi kalau kita baca selawat itu keluarkan lisan kita. Karena apa? Akibat orang-orang yang tidak mau baca selawat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, maka orang tersebut diprediksikan sebagai orang al-bakhil. Tahu bakhil? Tahu bu bakhil? Bu? Tahu bakhil bu? Tahu? Pak tahu bakhil? Pak? Woi, anak muda? Woi anak muda? Woi jomblo, dasar jomblo. Mau diajak ngomong nggak nyambung, bengong kayak begitu. Nih, anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang namanya al-bakhil. Apa al-bakhil artinya? Pelit. Ini di atasnya pelit dah. Kalau bahasa Betawinya koret. Kalau di sini apa nih, Ustaz? Pelit banget. Hah? Pemalar. Tahu pemalar? Tahu pemalar? Pemalar itu orangnya pelit banget. Kaget kan lo? Habis dari tadi bengong dulu. Saya ngeri kesambet bu kalau bengong dulu. Jadi pemalar itu pelit banget. Latihan jantung bu.
Pelit banget. Tuh pemalas. Siapa itu orang yang pelit? Yang pelit banget. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang pelit banget, pemalar adalah orang yang disebut nama Nabi, yang disebut sifatnya Nabi, yang disebut sejarahnya Nabi, yang disebut kehidupannya Nabi, tetapi dia tidak baca selawat kepada Nabi, maka dia adalah orang pemalar. Mau jadi orang pemalar? Mau? Ini yang prediksikan nih Nabi Muhammad, bukan orang-orang kita. Kalau orang kita pelit tuh kalau punya duit nggak ngajak makan bakso, dibilang pelit. Punya duit ada, lagi makan bakso, lewat ketemu kagak ditegor. Apa yang kita ngomong? Wah pelit lu, kalau nggak ada ngajak. Tuh, kalau kita prediksi pelitnya dunia. Tapi kalau Nabi Muhammad udah memprediksikan orang yang pelit adalah orang yang tidak baca selawat apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Makanya baca selawat terus kepada Rasulullah. Jangan pernah putus. Bapak, Ibu, baca selawat terus. Yang pengen dapat berkah, baca selawat. Yang ingin dapat keberkahan di tokonya lagi dagang, biar tokonya berkah, banyakin baca selawat. Yang sedang sakit, banyakin baca selawat. Makanya para ulama kita, orang-orang soleh itu selalu menjadikan selawat itu perantara doa mereka untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lagi sakit ada selawat Tibil Go. Tahu selawat Tibil Go? Tahu? Yuk baca bersama. Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa afiyatin wa wa'ala alihi. Ayo kita baca bareng-bareng. Kalau ada lagi sakit, pegang mana yang tempat sakitnya. Kalau nggak ada sakit, pegang dadanya. Biar kita baca selawat, biar hati kita, tubuh kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu. Yuk baca bareng-bareng, pegang dada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatin wa wa'ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa wa nuril absari wa ala wa sahbihi. Ini selawat para aulia wa salihin, para orang-orang soleh itu perbanyak mereka baca selawat kepada Nabi Muhammad.
Tidak pernah putus baca selawat kepada Rasulullah. Karena apa? Semua wasilah doa kita diijabah melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam syair ada menyebutkan adimis salata ala Nabi Muhammadin qabuluha khatman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wardiha illa salata ala Nabi Muhammadin. Adimis salata ala Nabi Muhammadin. Senantiasalah kita banyak selawat kepada Rasulullah. Qabuluha khatman bi ghairi taraddudi. Selawat yang kita baca kepada Rasulullah khatman pasti diterima qabulnya bi ghairi taraddudi, tanpa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluna bainal qabuli waraddiha. Amal perbuatan kita Bapak Ibu itu antara diterima sama tidak diterima. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sholat kita masih dicek dulu. Nih sholat masih dicek dulu benar apa tidak, sesuai dengan syariat atau tidak, hadir atau tidak dalam sholat kita masih dicek. Sedekah kita masih dicek dulu. Nih sedekahnya ini ria apa kagak? Segala sesuatu kalau dengan ria, tahu ria? Tahu ria? Pak, tahu ria Pak? Bu, tahu ria? Apa ria? Ria amal li ajlin nas. Perbuatan karena manusia, itu namanya ria. Sedekah mau dilihat orang, sedekah mau disebut namanya, sedekah mau dikasih tahu ke orang-orang, ini namanya ria. Sholat maunya dilihatin orang. Apapun perbuatan amal karena orang, maka itu disebut illa salata ala Nabi Muhammadin. Kecuali salawat kita sama Nabi Muhammad SAW pasti diterima walaupun dalam keadaan riya. Sallu ala Muhammad. Tahu selawat dalam keadaan riya? Bu, 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 ibu, nasi bungkus sudah dapat? Yang semangat dong Bu. Saya aja baru makan satu anggur Bu. Ibu udah nasi bungkus, diam-diam lagi saya ceramah makan. Wah Habib lagi yang songong. Ya, Bu, tahu selawat ria? Selawat yang dilakukan dalam ria, tahu? Tahu nggak? Pak, tahu Pak, selawat dalam keadaan ria? Mana yang ngomong tahu? Ayo lo. Nih, selawat dalam keadaan ria. Biasa pegang tasbih, biar orang lihat. Betul nggak? Betul nggak? Pegang tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini contoh. Kan biar orang lihat. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Jalan begini. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli. Wah, tenteng. Baca selawat. Orang lihat nggak? Orang lihat. Ria bener lu, baru megang tasbih doang. Tapi baca selawat. Allahumma sholli. Walaupun selawat kita dalam keadaan ria diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selawatnya dalam keadaan ikhlas. Kalau ria aja diterima, bagaimana dengan ikhlas? Jauh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih selawat ini karamat, Bu. Jangan pernah putus. Pengen dekat sama Nabi Muhammad, perbanyak baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita kepada Rasulullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada kita dan kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena saya sudah ngeluarin tasbih
tasbih ini saya hadiahkan untuk Ustadz Muhammad Habibi. Sallu ala Muhammad. Mau? Nggak ngomong dari tadi. Coba ngomong. Ya, nanti insya Allah. Makanya undang lagi, ntar saya buat tasbih yang banyak. Amin ya Rabbal. Yuk yang terakhir, karena ini sudah malam. Saya lihat tadi orang-orang sudah datang dari maghrib, sudah datang. Saya dari kemarin. Ingat ya, saya dari kemarin. Dari duluan siapa? Duluan Nabi. Dari kemarin udah datang, udah pada capek. Mungkin insya Allah mudah-mudahan capeknya kita, pengorbanan kita di malam hari ini menyebabkan Allah ampuni dosa-dosa kita. Menyebabkan Allah ampuni segala kesalahan kita. Dan kita minta kepada Allah dalam keadaan kita semua, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bi husnul khatimah. Berkat Nabi Muhammad mudah-mudahan kita dikaruniakan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir kita baca selawat bareng-bareng. Mau? Mau? Mau nggak? Tapi yang kencang baca selawatnya. Ya, yang pakai masker teriak. Karena saya nggak tahu dibaca selawat apa enggak. Mulutnya ditutup. Ya, baca selawat. Insya Allah orang yang baca selawat nggak ada tuh Omikron, Bapakron, kagak ada. Mongkron semuanya, yang kron-kron hilang. Amin. Virus hilang semuanya. Amin ya Rabbal. Sehat semuanya insya Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca selawat bareng-bareng yuk. Kita rindu sama Nabi Muhammad. Kita kangen sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yuk kita baca selawat bareng-bareng biar mudah-mudahan selawat kita ini menjadikan sebab nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama sambil kita angkat tangan. Angkat tangan semuanya. Karena kita lagi doa nih. Ini jam berapa Ustaz sekarang? Jam berapa? 12 kurang seperempat. Benar? Belum apa, Bu? Jam 12 kurang seperempat. Benar, Bu? Bukan belum. Yuk kita baca selawat, kita angkat tangan kita mohon kepada Allah. Dengan wasilahnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dengan wasilahnya Nabi Muhammad yang datang ke tempat ini, banyak dosa yang kita bawa. Ya Allah, berkah Nabi Muhammad, bijahi Rasulullah, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat Nabi Muhammad ya Allah, yang datang ke tempat ini bela-belain padahal dia lagi dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, ya Allah, pandanglah kami yang sedang sakit ya Allah. Berkah Nabi Muhammad, bijahi Rasulullah, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Yang datang ke tempat ini banyak masalah, lagi banyak problem, lagi banyak masalah, lagi urusan rumah tangganya ruwet, lagi urusan apapun yang lagi banyak permasalahan. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, bijahi Rasulullah, mudah-mudahan yang dalam keadaan kesulitan Allah lepas kesulitannya dan Allah berikan kebahagiaan fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal alamin. Syaratnya kita baca selawat yang kencang bersama-sama. Jangan ada yang diam. Keluarkan selawat kita kepada Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Baca semua. Sallallahu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Rabb. ارحمنا وجميع المسلمين واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, unzur ilaina ya Rabb. Pandanglah kami ya Rabb. Pandanglah kami semua ya Rabb. Pandanglah rahmat-Mu ya Allah. Di malam hari ini kami berkumpul. Tidak ada yang kami harapkan melainkan ampunan-Mu dan keridhaan-Mu ya Rabb. Juga keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyarakal badru alaina faghtafat minhul buduru mithla husnil ma ra'ayna qatu ya wajah sururi. Ya Nabi, ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Ya Allah, rubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik ya Rabb. Keadaan yang Kau ridhoi ya Rabb. Keadaan yang Nabi Muhammad senangi ya Rabb. Berilah kami kehidupan yang baik, mulia di dunia dan berkah di akhirat. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbah nuri. Ya Nabi, ya Nabi, salam alaika. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Jadikanlah anak-anak kami ya Rabb anak-anak yang salihin dan salihat. Ya Rabb, berkahi kehidupan kami, berkahi usaha kami, berkah Nabi Muhammad, bijai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusan khafiqaini, ya muayyad ya mumayyan, ya imam al-qiblataini, ya Nabi, salam alaika. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Pertemukanlah kami dengan Nabi Muhammad. Berikanlah kemuliaan kepada mata kami dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Bijai Nabi Muhammad. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir saya mau berpesan sedikit saja. Pesan saya di akhir zaman ini, jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Jangan berusaha meninggalkan majelis taklim. Apapun keadaan kita, apapun keadaan kehidupan kita, jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Karena cuman majelis ilmu lah benteng kita di akhir zaman ini. Duduk sama ulama benteng kita, duduk bersama para habaib benteng kita. Karena hati-hati di akhir zaman banyak orang-orang yang telah keluar daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya saya berpesan, jangan tinggalkan majelis ilmu. Yang kedua, didik anak-anak kita. Tadi Bapak Ibu sudah melihat anak-anak kita. Ini luar biasa.
Mungkin kalau kita Bu, kita nih orang tua belum tentu bisa mendidik kayak begitu. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Semua orang tua belum tentu mampu mendidik anaknya bisa sepintar apapun. Maka butuh kita seorang guru yang mendidik anak-anak kita. Bawa anak-anak kita untuk daftar, duduk di majelis taklim, majelis ilmu, di tempatnya Al-Mustaqalil Habib. Ya, udah ada buktinya. Anak-anak kita bisa bahasa Arab. Hati-hati, sekarang orang zaman udah ada yang pengen memisahkan Arab dengan Islam. Nggak ada Islam Arab, nggak ada Islam Nusantara, tidak ada. Paham? Paham? Islam itu adalah agama yang diturunkan, diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah satu, nggak ada Arab, nggak ada Nusantara, nggak ada. Hati-hati, bahasa Arab udah mulai. Pokoknya kalimat Arab sama Habib lagi dianjurin nih. Biar kita nggak senang dengan Arab. Hati-hati, Nabi itu dari Arab. Bahasa tadi disebutin tuh amanah kita. Bahasa surga, bahasa jannah. Surga itu bahasanya bahasa Arab. Nabi berbahasa Arab. Apapun yang menyangkut dengan Nabi wajib kita cintai. Betul? 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 Hati-hati, jangan ada yang ikut-ikutan tuh. Itu bukan Islam dari yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan. Orang yang benci dengan Arab, benci pakaian Arab, benci dengan budak, dengan apa syariat yang dibawa oleh ajaran Nabi Muhammad, hati-hati. Kemarin kita lihat banyak orang yang benci, katanya nggak usah, jangan pakai itu jilbab, itu budaya Arab, budaya orang jahiliyah, jangan diikutin. Apa yang dibawa oleh guru kita, maka ambil dan bawa, ajari anak kita. Kalau kita masih mending nih, alhamdulillah, ini di zaman kita masih alhamdulillah masih ada habaib yang datang, masih ada ustadz yang datang ke kampung kita. Kita nggak tahu 10 tahun lagi yang akan datang, kita nggak tahu 20 tahun lagi yang akan datang. Ini anak-anak kita yang akan menjadi pemimpin nanti di akan datang. Maka tanamkan di dalam anak-anak kita untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi udah kajarin tuh, adibu auladakum bisalatil hisal, didik anak kalian dengan 3 hal. Hubbun Nabi, cinta kepada Nabi, wa hubbu ahli bait, cinta kepada keluarga Nabi, dan qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an. Ini 3. Ini metode Nabi, ini cara didiknya Nabi. Nggak ada yang paling sempurna kecuali cara didikannya Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat, ajari anak kita cinta kepada Rasulullah, baca selawat biar cinta kepada Rasulullah. Ajari anak kita cinta kepada keluarga Nabi, para zuriyah Nabi. Saya nggak berhak, nggak pantas saya ngomong begini, tapi ini adalah ilmu yang harus disampaikan. Karena jarang sekali orang menyampaikan di akhir zaman ini tentang cinta kepada keluarga Nabi. Mereka tidak pernah menyampaikan cinta keluarga Nabi, padahal itu bagian daripada cinta kepada Rasulullah. Ahibuni li hubbillah, hubbu ahli baiti li hubbi. Cintai keluargaku karena kalian cinta kepada Rasulullah. Jadi nggak bisa kalau kita cinta Rasulullah tapi benci sama keluarga Nabi, nggak bisa cinta kita, nggak nyampe cinta kita, mimpi cinta kita diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang nih orang udah mulai nih jelek-jelekin Habib. Hati-hati, ini saya pesan, ini bukan sesuatu yang menduga-duga, kagak. Ini sudah menjadi sunatullah. Para habaib itu dibenci udah jadi sunatullah, udah. Dari kakek-kakek kami dari semenjak dulu itu udah dibenci oleh orang kafir Quraisy. Rasulullah dibenci oleh kafir Quraisy. Sayyidina Ali dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy, dibunuh. Sayyidina Husain dibunuh. Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali Zainal Abidin dibunuh. Sayyidina Muhammad Al-Baqir dibunuh. Semua datu-datu kami semua udah biasa dibunuh. Banyak yang benci, wajar. Yang penting kita jangan pernah benci dengan keluarga Nabi Muhammad. Betul? Betul? Ini prinsip, ini akidah.
harus disampaikan. Tidak boleh kita benci dengan keluarga Nabi. Ada Habib kagak bener, ada Habib jelek, ada Habib kelakuannya tidak bagus. Benci dengan kelakuannya, jangan benci dengan zatnya Nabi. Benci dengan kelakuannya, sifatnya, jangan benci dengan Habibnya. Maaf, kemarin lagi viral urusan si Kribo. Paham? Kribo, orang pada bingung, Kribo, Habib gimana Kribo, Habib gimana Kribo, Habib gimana. Udah, nggak usah bingung-bingung. Kita jangan pernah benci dengan siapapun kecuali dengan sifatnya. Benci dengan sifatnya. Jadi kita tidak ridho apa yang dia berbuat, kita tidak ridho apa yang dia ucapkan, benci. Tapi jangan pernah membenci Habibnya. Itu lagi begitu, yang jelek-jelek ditulis Habibnya gede. Habib. Benar nggak? Benar nggak? Biar kita biasa dengan Habib-Habib yang jelek. Maaf, saya sampaikan begini, ini adalah suatu hal yang harus disampaikan. Karena tidak tahu lagi 10 tahun lagi yang akan datang apa yang terjadi, wallahu alam. Kalau bukan dengan kita cinta kepada Rasulullah dan zuriyah Nabi Muhammad, maka tidak akan sampai kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, qiraatul Quran. Ajari anak-anak kita, bawa Bu, Pak, bawa anak kita ngaji Al-Quran. Ini ada ustaz, ada kiai, bawa anak kita untuk ngaji Al-Quran. Jangan anak kita jejelin handphone melulu. 24 jam lihat handphone, main game terus. Al-Quran tidak pernah disentuh. Ajari anak kita, bawa anak kita. Jangan sampai anak kita menjadi anak yang buta dengan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai di akhir hidup kita anak kita belum bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Maka bawa, mumpung kita masih hidup, bawa anak kita untuk dididik oleh para guru-guru kita pembaca daripada Al-Quran. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam kita, akidah kita dikuatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana jam'al marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'na wa la fina saqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya al-ba'alawi syafa'ah kullu qurbatin tanjali wa bikum yahlal wilayah kullu hajatin tanqadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya semuanya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.